Emang beneran mereka foto prewedding, dan foto ini emang udah lumayan lama gitu. Karena kan sebelumnya gue udah sempet bilang kan kalau emang beneran mereka foto prewedding, dan foto ini emang udah lumayan lama gitu. Karena kan sebelumnya gue udah sempet bilang kan kalau seandainya urusan mereka, keseriusan mereka untuk menikah segala macam itu pasti akan mereka rahasiakan. Dalam arti mereka rahasiakan adalah ada yang mereka bisa share, ada yang tidak gitu loh. Hari kebahagiaan mereka pasti akan mereka share nanti gitu, walaupun mereka belum mengucap. Gue pun sebagai dari pihak manajer tidak akan mengucap itu, walaupun gue sudah tahu gitu. Cuma kan itu kan urusan internalnya mereka. Jadi kalau masalah foto yang beredar, yang Bilar post segala macam, ya itu emang benar foto preweddingnya mereka yang udah berjalan lumayan lama waktu itu. Mungkin udah berapa ya? Sebulan, 2 bulan mungkin ya, gue lupa lah foto itu kapan. Jadi emang buat acaranya mereka, bukan promo baju segala macam gitu. Bilar, banyak orang nggak tahu ya. Bilar itu sebenarnya tuh orang Minang. Aslinya Bilar itu orang Minang, yang dia lahir dan besar lah di Medan gitu loh. Dan keturunan aslinya Bilar ya emang Bilar Minang. Kalau masalah bajunya ada beberapa kok emang yang dari keturunannya Bilar apa, keturunan Dede apa, segala macam, yang internasional pun juga pasti ada gitu. Ya itu mereka ya pilihannya mereka semua, bukan karena emang semata-mata gara-gara Bilar orang Minang harus Minang semuanya. Oh enggak. Ini pernikahan ini yang akan terjadi nanti, amin ya Allah, pilihannya mereka, kemauannya mereka, keyakinannya mereka. Tidak ada unsur paksaan dari siapapun, tidak ada unsur paksaan dari orang tua atau segala macam. Mereka emang punya apa ya, punya prinsip untuk kayak gue tuh pengen nikah muda gitu. Mungkin ya kebanyakan kan kalau seandainya orang nikah muda tuh kayak aneh, tapi kalau mereka tuh kayak pengen biar agamanya berjalan juga, biar tidak melakukan hal-hal yang di luar batas wajarnya manusia gitu loh kadang kan. Ya jadi itu tujuannya mereka ya karena emang untuk agama juga, dan mungkin lebih berkah kedua belah pihak kali, karena kan mereka sering kerja bareng. Terus kadang kerjanya juga malam, takutnya kalau seandainya dia keluar malam, netizen ngomong lagi beda, padahal itu kerjaan. Keluar siang ntar disangkanya kayak kok nggak kerja malah keluar mulu gitu kan, ada aja. Sekarang aja ya ada mereka Bilar udah ngucapin kalau mereka pengen nikah, tiba-tiba ada lagi yang ngeramal kalau pernikahannya bentar. Ya, sekarang hidup di dunia ini ya, namanya dia terkenal, apapun juga yang mereka berdua lakuin salah aja di mata orang, nggak bisa sempurna. Jadi kita doain pokoknya. Nama perancangnya yang kebetulan yang kenal mereka, bener-bener tuh literally tuh ini mereka ngurusin, walaupun kita ikut campur tangan ya, tapi ini tuh bener-bener mereka juga masuk ke dalam mengurus ini semuanya. Terus kenapa makanya Bilar kurangin schedule-nya, Lesti juga mengurangi schedule-nya, lihat kan di TV, karena hanya untuk ya ini keimpiannya mereka gitu loh. Makanya mereka pengen jalanin ini, yaitu haknya mereka. Gue nggak bisa paksain untuk sebagai manajer juga tetap lo harus kerja, oh nggak bisa. Karena satu, gue harus menjaga fisiknya mereka. Kedua, mau dalam hitungan bulan itu bukan waktu yang lama, itu singkat banget hitungan bulan. Jadi kan mereka harus preparein fisik, ya kan, semuanya mereka turun tangan. Makanya mereka meeting A, B, C segala macam. Ya untuk ini semua lah, pokoknya kabar bahagianya pasti akan mereka umumkan nanti. Cuma yang namanya kita hidup ya, mau kita seterkenal apa, pasti kan di mana mereka bisa posisiin, ada yang sakral, ada yang harus ditutup, ada yang bisa dipublish, dan ada yang tidak bisa dipublish gitu. Kadang kita sudah menjaga aja untuk tidak mempublish semuanya, masih aja diperbincangkan hal yang aneh-aneh gitu. Makanya gue minta sama semuanya, semua media, semua para pecinta yang suka sama Leslar segala macam maupun bukan fansnya mereka, doain semoga hari impiannya ini, apa yang mereka impikan terjadi, terus juga berjalan dengan lancar sampai hari H. Semoga berkah buat mereka, dan semoga ketika mereka menikah nanti membawa vibe positif buat semua orang gitu. Mereka kalau untuk konsol pastilah nanya masalah warna juga mereka nanya bagus mana, dan mereka berdua karena komunikasinya bagus loh. Yang gue suka dari mereka adalah gini, misalnya Dede hubungin Bilar, tapi Bilar lagi kerja gitu, tapi nggak bisa diangkat, habis itu dihubungin sama Bilar, jadi ngerti, iya maaf deh tadi kata habis kerja, oh iya nggak apa-apa kak. Bukan orang yang berhubungan intens setiap hari harus chat, setiap hari harus telepon, setiap hari harus gini, enggak. Mereka tuh punya hubungan yang luar biasa sehat. Ketemu atau enggak ketemunya mereka, komunikasinya mereka dijaga, mereka mengerti mereka ini pekerja. Ketiga juga mereka emang benar-benar bekerja itu mengutamakan keluarga gitu loh. Makanya
mereka ini gue ngerasa mereka ini berjodoh adalah karena satu, makin lama mukanya mereka makin mirip, sumpah. Kedua, mereka saling menutupi satu sama lain, saling mengisi satu sama lain. Kekurangannya Bilar ditutupi Lesti, kekurangan Lesti ditutupi Bilar gitu. Gue itu tipikal orang yang nggak percaya akan kayak gituan gitu loh. Tapi kalau seandainya karena gue ngerti lah ya itu kan si jobnya mereka ya untuk ngebaca segala macam, mungkin mereka bisa baca beneran atau baca aura segala macam. Gue bukan tipikal orang yang percaya kayak gitu. Gue selalu percaya kalau lo pengen sukses ya lo bersyukur, lo kerja keras, terus lo juga jadi orang yang jujur, jangan pernah menyakiti hati orang lain, nanti juga pekerjaan lo bakal lancar kok. Kan kita mikirnya long term gitu loh. Gue mikirnya selalu semua orang kalau mau jadi orang sukses ya lo harus jadi orang baik, lo tekun dalam bekerja gitu loh. Jangan banyak ngeluh, jadi orang yang jujur, kerja keras. Kalau diramal-ramal kayak bakal sukses ya gue pasti aminin. Mau setelah mereka menikah karir akan panjang, gue aminin. Kan ada dua kubu lah ibarat. Ada juga kok yang ngeramal kalau tiba-tiba si mereka menikah malah bikin karirnya hancur. Ada juga ngeramal kalau seandainya mereka menikah malah hubungannya ABC gitu. Masa? Tapi ada lah. Kalau masalah konsep ada banyak, tapi kan pokoknya nanti mereka menjelasin sendiri. Gue itu kan orang yang paling tidak mau untuk menjelaskan kalau seandainya mereka belum menjelaskan. Gue tidak akan mau ngepost foto kalau seandainya mereka belum ngepost foto. Karena kalau sebelumnya dia ngepost, ya karena emang tidak dirahasiakan kan. Makanya Bilar pernah bilang, kabar bahagia ini akan dia umumkan kalau sudah 100% berhasil. Jangan menggebor-geborkan sesuatu hal yang belum berhasil. Kalau nanti ujung-ujungnya gagal gimana? Kan kita juga nggak mau. Apalagi kan mereka ini berdua ngejalaninnya setulus itu, nggak pakai pacaran loh. Ya kan Bilar pernah ngomong kalau nggak salah di media, Bilar pernah ngomong kalau sebenarnya ada hal yang ditutupi sama Bilar dulu. Pertama kali kenal Lesti sampai akhirnya dia kenal dalam hitungan minggu atau bulan lah, sebulan. Kan Bilar langsung datang ke orang tuanya Lesti. Jadi itu kurang serius apa? Bukan mereka pacaran anak muda yang harus ngedate, jalan terus segala macam bla bla bla. Enggak lah, mereka anak-anak muda yang bekerja keras. Mereka anak-anak muda yang patut dicontohi juga karena tujuannya mereka adalah kehidupan keluarganya. Jadi kalau seandainya ini mau gue berharap malah pengennya ya mereka nih nikah gitu loh. Gue nggak pengen nangis sebenarnya, tapi dari awal ngomong keseriusan mereka gue tuh udah sering banget nangis. Mereka nyanyi gue nangis di backstage karena gue ngeliat ketulusan sama keseriusannya mereka. Dan yang gue salutnya adalah dia tidak mau meribatkan terlalu banyak orang karena dia tahu kalau seandainya kita kerja terlalu banyak orang juga malah takutnya banyak kepala yang akhirnya malah gagal gitu. Karena kan itu kan semua balik ke dia, kamu mau konsepnya apa, maunya acara seperti apa, ya balik ke dia. Kita hanya sebagai menjalankan aja part-part kita, job-job kita, dan kita juga tidak mau yang namanya apa ya, kita tidak mau yang namanya kayak mengambil keputusan seenaknya kayak wah harus pakai bahan ini, warna ini, baju ini, oh nggak bisa. Senin tuh banyak banget, di setiap bulannya ada berapa Senin, di setiap bulannya ada berapa Selasa, di setiap bulannya ada berapa Rabu ya. Kalau mau hari mau apa segala macam itu balik ke mereka. Bismillah, doain aja pokoknya. Aku minta sama semua doain semoga acaranya berjalan lancar sampai hari H. Dan sudah pasti mereka mengundang media tanpa tidak, karena mereka juga sadar media juga ngebantu mereka sangat. Cuma kenapa kadang belakangan ini gue kadang suka kayak bentar aja karena itu yang gue bilang, mereka tuh ngurusin acaranya semua sendiri. Jadi waktunya dia tuh kadang kepepet sama syuting, sama meeting, sama ketemu keluarga, sama ngurus ini ngurus itu. Makanya gue kayak Bilar itu karena notabene gue sahabatan duluan sama dia udah kayak adik gue, baik banget, seru, manja banget. Terus juga orangnya, kalau orang nggak kenal dia pasti mikirnya kalau Bilar itu temperamental, kelihatannya galak, kelihatannya ngomongnya kayak keras. Emang nadanya dia gitu kalau ngomong, padahal mah enggak, baik banget gitu lah. Dan dia itu tipikal sifat orang yang bersahaja banget. Bersahaja menurut gue pribadi ya, bukan membanggakan dia karena dia talent gue, bukan. Dia emang yang bersahaja banget, dan dia suka banget yang namanya membantu orang, suka banget kayak ngebantu anak-anak asuh, tapi dia tidak pernah mau publish. Itu yang gue suka. Setiap bencana alam dia turun tangan, tapi dia tidak pernah mau namanya disebut. Itu makanya yang gue suka dari dia. Dan Lesti pun juga sama, sering banget yang namanya dia membantu orang. Jangankan itu, Bilar ngebantu timnya Lesti ngasih duit, atau misalnya Lesti ngebantu timnya Bilar kasih duit, dua belah pihak tuh bakal ngomong, jangan bilang Bilar ya, jangan bilang Dede ya, kayak gitu. Berarti kan emang nggak pernah mereka pengen tahu tangan kanan ngasih tangan kiri, nggak usah gitu ngucap gitu. Itulah dari mereka. Itu emang Minang. Sempet sih gue kemarin malam tuh gue baru tahu ada katanya Bilar ngikutin kenapa bajunya Minang. Gue sampai bingung.
Nah kalau masa Bilar orang Minang dia pakai bajunya Dayak, gue harus bilang apa? Gue mau tanggepin juga gue gila dong, berarti nanggepin netizen kata ngikut-ngikutin. Kalau seandainya dibilang di GBK kita juga ngikutin, apa sih, orang kita duluan kok, jelas-jelas. Gue masih ada kok rekaman kita ngobrol segala macam. Minangnya emang dia orang Minang, mau diapain? Masa gue harus tiba-tiba orang tuanya Bilar Minang gue pakein baju Dayak, gue pakein koteka? Kan nggak mungkin dia foto pakai koteka, orang Minang, asli Minang, besar di Medan segala macam. Dan itu kan banyak video-video lama, dia pernah ditanya, kamu tuh sebenarnya orang mana sih? Aku tuh aslinya orang Minang, besar di Medan. Kalau gue ditanya sekarang, gue orang mana? Lah gue lahir besar semua di Jakarta, tapi bokap gue Nusa Tenggara Barat, nyokap gue Sunda Bugis. Nah gue mau, kalau gue bilang gue orang Sunda, salah lagi, karena gue lahir di Jakarta. Lama-lama gue bikin orang gila loh. Kan kalau gue bilang orang mana, gue orang Jerman, percaya nggak lu pada? Enggak kan? Orang nggak percaya lah, Papa Jering Mama Mandu, gue Jerman. Paling gitu lah. Makanya gue minta doanya buat semuanya. Doain Bilar sama Lesti, semoga acaranya berjalan lancar sampai hari H, diberkahi sama Allah, dikasih gampang perjalanannya, tidak dikasih kesulitan atau apapun. Kerak gitu loh, gue bingung apa yang mau didongkrak. Mereka tuh sama-sama menguntungkan, sama-sama memberi berkah buat satu sama lain. Notabene emang Lesti penyanyi dunia musik kayak, walaupun dia pernah acting. Bilar pun basicnya dunia acting, walaupun dia pernah nyanyi. Jadi satu sama lain saling membantu mengenalkan circle-nya. Yang ini memperkenalkan ke dunia nyanyi, yang ini memperkenalkan ke dunia acting, sama-sama membantu aja, saling mengisi. Mau dibilang main-main, apa yang mau dimain-mainin? Belum sih, gue udah malas nanggepin kayak gitu, kayak biarin lah, capek ibu kayak begitu. Kalau gue kan pernah bilang, gue pernah ngomongin di Instagram gue udah pernah upload malah video dan foto tapi gue blurin. Gue udah ketemu sama beberapa orang yang hate mereka, dan ujung-ujungnya minta maaf, ujung-ujungnya nangis, ujung-ujungnya minta maaf. Tapi karena gue tidak bodoh, gue nggak mau ngepost mukanya mereka secara publik, karena kan kita juga ada hukumnya. Kalau kita nggak post sembarangan, walaupun mereka salah, mereka bisa nuntut kita balik loh, gitu. Tapi beberapa orang yang kayak gitu, ya udah ujung-ujungnya mereka pengennya nikah cepat segala macam. Giliran nih mau nikah nih, dibilang main-main. Giliran gak nikah, dibilang gitu juga. Terus harus ngapain? Mendingan ibu datang sini, saya nikahin bu. Gitu aja lah, udah. Capek kita dengerin omongan orang terus. Selama ada yang doain kita baik, alhamdulillah kita baik. Kalau mereka doain kita jahat, ya udah jangan kita balas jahat. Seenggaknya sih gue ngingetin aja buat orang-orang yang kayak gitu ya. Kalau lo nggak bisa berbuat baik, janganlah berbuat jahat. Kalau nggak bisa ngucap kata-kata baik, jangan pernah ngucap kata-kata kasar. Udah. Gue ya, ramalan gue, pokoknya kalau nggak bulan sabit, bulan purnama. Ya kalau itulah nanti tunggu aja. Pokoknya nanti tiba-tiba mantap lah mereka. Nggak ada tuh gue ngasih tahu bulan ini, nggak ada. Tuh kagak bulan purnama, bulan sabit kalau. Ya, thank you.